Ahmad Fadul. Terima kasih. Apa kabar anak-anak? Nah, kalau saya tanya apa kabar anak-anak? Tetap asik, alhamdulillah gitu ya. Apa kabar anak-anak? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, hari ini materi kita adalah tentang makna kemerdekaan pendapat sebagai warga negara. Nah, apakah kalian warga negara? Betul ya. Kemudian tema konsep di bab ini yang pertama adalah makna kemerdekaan berpendapat, kemudian jaminan kebebasan berpendapat. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang makna kemerdekaan berpendapat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna kemerdekaan berpendapat sebagai hak warga negara. Kemudian yang kedua, memahami etika dalam kemerdekaan berpendapat. Ya, kemudian yang ketiga adalah mempraktikkan kemerdekaan berpendapat. Jadi nanti kalian akan mempraktikkan bagaimana kemerdekaan berpendapat yang bertanggung jawab. Kemudian aktivitas hari ini adalah nanti kelompok kalian itu dibentuk berdasarkan pemetaan profil peserta didik yang kemarin dilaksanakan ya oleh guru BK. Kemudian aktivitas selanjutnya penugasan nanti ada LKPD. Nah, setiap kelompok nanti saya kasih LKPD ya sesuai dengan peta profil peserta didik. Ya, petanya itu kan ada kinestetik, ada visual, kemudian ada auditori. Kemudian penilaian nanti penilaiannya adalah penilaian sikap. Nah, bagaimana kalian berdiskusi ya, apakah kalian bisa bekerja kelompok dengan teman-temannya atau mengandalkan temannya sendirian ya. Kemudian pengetahuan itu adalah tentang pemahaman kalian tentang materi kemerdekaan berpendapat. Kemudian keterampilan, bagaimana kalian mempresentasikannya baik secara individu maupun secara kelompok. Kemudian nanti akan ada asesmen formatif. Nah, asesmen itu adalah mengerjakan soal ya, nanti penilaian soal pilihan ganda memakai aplikasi krisis pakai barcode ya. Nah, yang mau saya tanyakan pertama adalah pernahkah kalian menyampaikan pendapat kepada guru saat pembelajaran? Pernah ya. Pernah? Kemudian yang kedua, pernahkah kalian menyampaikan ide atau gagasan kepada guru atau teman kalian? Pernah? Pernah ya. Kemudian pernahkah kalian menyampaikan pendapat dalam lingkungan keluarga? Pernah ya. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya minta kalian membaca Pancasila ke depan. Oke, terima kasih Yesi. Tepuk tangan Yesi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah kalian sudah bijak dalam menggunakan
sosial? Belum ya. Nah, ada yang sudah merasa bijak dalam menggunakan media sosial? Belum. Nah, belum. Oke, sekarang kita coba saksikan video ini. Oke, pertanyaannya adalah apa pendapat kalian tentang tayangan video tersebut? Nah, saya minta kalian nulis di kertas ini, ya. Kamu baikkan di belakang. Baikkan di belakang ya. Nah, ini. Ambil satu-satu. Kemudian tulis apa yang kalian ketahui dari tayangan video
kemudian silakan kamu tempel di papan tulis. Sudah, kalau sudah silakan tempel di sini. Sudah, tempel sini. Kalau sudah. Ayo sudah, silakan maju ke depan, tempel ini. Oke, terus. Hanum sudah? Pendapat saya tentang video kita harus bicara dalam bentuk jangan berperilaku negatif. Tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi intinya adalah kita harus bijak dalam bermedia sosial. Ya, kaitannya dengan materi hari ini apa? Materi hari ini adalah kebebasan berpendapat. Jadi ketika kalian bermain media sosial itu harus ingat bahwa etika itu harus ada ya ketika kalian memberikan komentar, memposting dan sebagainya. Memposting komentar kalian. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berpendapat? Ya. Nah, kemerdekaan berpendapat berasal dari dua kata. Apa dua kata itu? Betul, kemerdekaan dan berpendapat. Kemerdekaan kalian. Nah, apa itu kemerdekaan? Ada yang tahu? Hah? Kebebasan, betul. Kebebasan, tepuk tangan. Kemudian arti dari berpendapat apa? Apa artinya? Pendapat ya, atau ide, gagasan, pikiran yang disampaikan. Paham sampai di sini? Paham ya. Kemudian, nah berarti kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan pemikiran atau ide tanpa takut diintimidasi atau dihukum. Apa intimidasi? Bully tadi ya. Kemudian diancam ya, itu adalah arti dari intimidasi ya, karena kita sudah merdeka bebas ya. Nah, kemudian hak berpendapat itu, kamu tahu dari berdasar nggak? Tahu ya. Jadi diatur di dalam pasal 28E yang bunyinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tahu kamu arti dari berserikat dan berkumpul? Tidak. Nah, berserikat itu adalah seperti mendirikan kelompok, organisasi, partai politik, ya itu adalah arti dari berserikat, ya berkumpul. Jadi nggak ada yang boleh melarang kalian berserikat mendirikan organisasi, itu bebas ya, kita ngomong bebas, tidak perlu takut. Kalau ada yang kalian bermasalah, maka kalian tidak boleh takut untuk menyampaikannya ya, nggak boleh takut. Nah, kemudian selain itu tentang kemerdekaan berpendapat ini, karena negara kita adalah negara demokrasi, ya negara yang
mengedepankan hak warga negaranya. Tentang kebebasan berpendapat ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum atau di muka umum ya. Jadi selain di undang-undang diatur juga dalam di Undang-Undang 45, diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 9. Nah, yang bunyinya seperti ini. Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak. Jadi menyampaikan pendapat itu adalah hak. Ya, hak kalian sebagai warga negara. Hak itu apa? Bagus, tepuk tangan dulu sih. Nah, hak itu adalah sesuatu yang kita terima ya. Seharusnya kita terima, itu adalah hak. Setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas. Nah, bebas kan ya? Kita ngomong apa aja bebas. Tapi ada dan bertanggung ya, bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian kalau begitu apa sih pentingnya kebebasan berpendapat? Siapa yang bisa jawab? Apa pentingnya? Menghormati? Apa tadi saya bicarakan tentang apa? Kebebasan berpendapat ya, pengembangan demokrasi. Jadi kalau negara kita melindungi hak kebebasan berpendapat itu sama dengan mengembangkan demokrasi yang ada di negara kita ya. Kemudian yang kedua menghormati hak asasi manusia. Nah, ini tadi yang katanya sih bagian dari hak dasar yang dihormati oleh negara dan masyarakat. Jadi negara menghormati hak kalian, masyarakat juga menghormati hak kalian ya. Kemudian mendorong perubahan sosial. Ya, jadi kebebasan pendapat ini dapat mendorong perubahan sosial. Umumnya misalnya ada permasalahan di negara kita ya, ada sesuatu yang kita curigai misalnya, kemudian kita berpendapat. Nah, itu yang disebut dengan bisa mendorong perubahan sosial ya. Sama dengan kalian mengingatkan teman kalian ya, sama ya, itu kan pendapat kalian untuk mengingatkan teman kalian ya. Nah, negara kita juga begitu. Nah, kalau ada masalah kemudian kita diam, nah itu malah tidak baik ya. Kemudian bagaimana cara kita etika berpendapat itu? Harus apa? Harus sopan ya. Nah, menghormati pendapat orang lain. Kemudian kita merasakan pendapat orang lain. Kalau misalnya diskusi, kemudian si A itu bilang boleh dan si B bilang tidak boleh, maka salah satu dari antara kalian harus menghormati pendapat orang lain. Tidak boleh kemudian kalian mencemooh yang tidak sama, tidak boleh ya. Kita hormati pendapat orang lain, tapi masih di dalam tadi ya, dalam etika. Kemudian tidak melakukan ujaran kebencian ya. Tahu ujaran kebencian? Tahu. Contohnya bagaimana? Menghujat, betul. Menghujat orang lain, kemudian memfitnah orang lain, itu adalah ujaran kebencian. Kemudian menghindari hoax. Apa hoax itu? Berita palsu, betul. Ya, jadi berpendapat itu ini yang paling penting ya, tiga ini ya. Jadi kita tidak boleh dapat berita kemudian langsung kita sebarkan ya. Jadi kita harus mencari informasi ini betul apa tidak, gitu ya. Nah, jangan asal-asalan kalian mengikuti yang ada. Jadi harus kalian verifikasi dulu. Nah, sehingga berita atau status yang kalian unggah di media sosial
sosial itu tidak menyebabkan orang lain tersinggung. Oke. Nah, selanjutnya, apa hak warga negara dalam kebebasan berpendapat? Nah, ini tadi ya, menyampaikan pendapat secara bebas, lisan maupun tulisan. Ya, kemudian memperhatikan nilai-nilai etika agar merasa punya pendapat, tetap menghormati hak kalian harus tetap contoh misalnya di jalan misalnya. Tidak boleh menuntut sepenuhnya, tidak boleh. Ya, jadi hak orang lain juga harus kalah. Nah, kemudian negara juga menjamin pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dengan memberikan hak kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Jadi negara itu memberikan kalian ruang atau kesempatan untuk melaksanakan kemerdekaan berpendapat. Cara Nah, ini kata bijaknya hari ini adalah jangan hanya protes, tunjukkan juga bahwa kamu punya dedikasi. Ya, jangan asal protes. Kadang-kadang orang itu cuma berprotes saja, tetapi tidak memberikan jawaban. Ya, tidak memberikan solusi, betul, tidak memberikan solusi. Nah, oke. Selanjutnya adalah saya akan memberikan LKPD pada kalian. Ya, LKPD 1 itu adalah LKPD tentang kelompok untuk kelompok kinestetik. Ya. Kemudian LKPD 2 itu adalah tentang kelompok visual. Kemudian LKPD 3 tentang kelompok auditori. Ya, kinestetik nanti membuat diskusi, ya, bermain peran, ya, diskusi tentang lapangan olahraga. Ya, betul ya, tentang olahraga. Kemudian LKPD 2 yang visual itu membuat alur diagram dan mind map tentang tata cara berpendapat. Ini nanti ada videonya. Ya, videonya saya kirim di grup kelas ya. Kelas kalian khusus yang visual ya. Kamu baca ditonton dulu videonya. Untuk yang kelompok auditori ini pertama menyusun daftar pertanyaan di LKPD ini ya. Nah, ayo silakan kalian membentuk kelompok. Nah, ini ya, tulis di sini. Simulasi yang mulia. Perannya. Nah, tulis di sini ya. Ya, wajib ngapain di sini? Terus bagian perannya wajib sebagai apa gitu ya? Pemilihan kasus apa judulnya ya? Kalau ini nggak cukup, ya baliknya aja ya. Ya boleh. Harus ini boleh. Oke ya, jadi dibagi tugasnya, nulisnya enak, lebih cepat ya. Kemudian ini, nah silakan tulis diagramnya di sini ya. Diagramnya, kemudian kasih kesimpulan di bawahnya. Nah ini diagram, kinestetik auditori. Ya silakan susun pertanyaannya dulu. Kemudian nanti silakan minta Pak Ades ya pertanyaan dulu. Nah ya ketika ngomong dengan Pak Ades nanti gitu ya. Oke siap. Nah nanti waktu presentasi videonya ditayangkan
kirim ke saya nggak apa-apa. Nah, kirim di baju ya. Tidak punya kan? Nah, bahasa ini sudah nih. Nah, belum. Pelajaran BPK. Ya. Menurut Anda apa yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat? Ya. Sebuah kegiatan sekolah itu tidak sesuai atau tidak mampu, kalian boleh berekspresi menggunakan itulah tapi bertanggung jawab gitu kan ya, nggak boleh berkesan kan. Ada lagi banyak sekali pertanyaan ini. Apa kebebasan berpendapat itu penting, terutama dalam lingkungan sekolah? Oke, menurut Bapak itu sangat penting buat kalian. Itu nanti membentuk karakter kalian di sekolah ini. Kalian berpendapat selama ini masih malu-malu, tapi dengan kebebasan berpendapat, kalian nanti akan dikasih uang di situ kan? Saya misalnya punya sekolah, ya saya begitu. Apapun yang kalian lakukan selama masih dalam batasan apa tadi? Sekolah. Batasan sekolah. Betul seperti itu. Jadi memang kami kasih kalian kebebasan tetapi ya. Ada lagi? Ada. Boleh. Apa saja dampak positif dan negatif jika kebebasan berpendapat di sekolah berjalan dengan baik? Dampak positif dulu ya, kebebasan berpendapat. Kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian secara bebas. Yang kedua adalah kalian bebas berekspresi di situ. Ya, tentang program-program yang ada di sekolah itu dampak positif. Yang ketiga, kalian diajarkan untuk terbiasa mengungkapkan pendapat kita. Dan masih banyak dampak-dampak positif dari kebebasan. Dampak negatifnya adalah ketika kalian menyusun sebuah kebebasan misalnya berekspresi, tetapi misalnya kelebihan apa namanya tidak sesuai kebiasaan atau aturan yang ada di kesepakatan yang ada di sekolah, itu yang jadi belajar. Makanya tadi Bapak di depan mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak kalian di sekolah, tetapi tentu saja dalam lingkup sekolah itu harus bertanggung jawab atas apa segala sesuatu kan, itu yang harus kita lakukan. Itu yang ada. Ada lagi Pak. Ya. Bagaimana seharusnya peran guru dalam memfasilitasi kebebasan berpendapat? Peran guru memfasilitasi. Setiap ada unek-unek di antara kalian tentang itu baik program sekolah, cocok, laporkan ke bagian mana, bagian kesiswaan, baik melalui individu
Saya memfasilitasi adalah memberikan ruang pada kalian. Kalian bolehlah kritik kami di sekolah, boleh. Tapi kritiknya adalah yang membangun. Selain mengkritik juga harus ada yang namanya solusi. Oh, bagus itu. Karena kritik kan nggak ada solusi. Kritik boleh. Tapi kalian sudah kritik juga ada solusi. Yang visual silakan difoto kemudian lainnya kirim ke saya. Ya. Menurut Anda, bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kebebasan berpendapat di kalangan siswa? Media sosial saya rasa anak-anak sudah banyak yang butuh ya. Biasanya kalau kalian TikTok tadi, Instagram tadi, ya ada lagi selain itu namanya TikTok sekarang di Instagram video, Telegram, WA, Sudah, waktunya sudah habis. ya. Ayo yang visual silakan gambarnya difoto kirim ke saya. Punya YouTube yang seperti itu ya. Nah itu di sini kan bagaimana menurut pandangan saya itu media sosial itu selama itu kita menggunakan secara bijak dalam media sosial. Itu ya ada lagi yang bisa. Terima kasih. Kemudian kenapa visual lainnya mana? Kenapa YSC sudah? Ya. Perwakilan untuk memilih roda keberuntungan siapa nanti yang tampil duluan. Ya. Coba kenapa YSC dulu? Ya, silakan di spin. Spinnya ini. Ya. YSC akan tampil ulangi. Ya, dari sini. Nah, YSC ketiga, kelompok ini. Ayo, Dit, kelompok kamu, Dit. Ayo, Dit. Adit tampil ke pertama. Pakai wifi saya atau juga pakai apa? Iya. Ya sudah, didengarkan aja, diperdengarkan saja. Hasilnya tadi mana? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, menurut Anda apa yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat? Dua, apakah kebebasan berpendapat itu penting, terutama dalam lingkungan sekolah? Tiga, apa saja dampak positif dan negatif jika kebebasan berpendapat di sekolah berjalan dengan baik? Empat, bagaimana seharusnya peran guru dalam memfasilitasi kebebasan berpendapat? 5. Menurut Anda bagaimana peran media sosial dalam mempengaruhi kebebasan berpendapat di kalangan siswa? Kesimpulan. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekolah yang kondusif bagi kebebasan berpendapat diperlukan. Lingkungan yang aman juga harus merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut dimaki. 2. Fasilitas yang memadai. Sekolah perlu menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan diskusi dan pertukaran ide. Oke, sudah. 3. Dukungan dari semua pihak. Guru, siswa, dan orang tua harus bekerjasama menciptakan budaya saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Adi. Nah, selanjutnya adalah kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan. Atau di situ ya? Atau di sini aja? Ya, di sini aja ya.
Sudah. Yang sebagai siapa siswa? Bicara dengan kepala sekolah. Selamat pagi Pak Guru. Kami dari OSIS ingin menyampaikan aspirasi terkait kondisi lapangan olahraga di sekolah. Lapangannya sudah rusak. Beberapa bagian yang kami merasa kurang nyaman dan aman saat menggunakan fasilitas tersebut untuk kegiatan olahraga. Terima kasih atas laporan kalian. Saya setuju bahwa lapangan olahraga sangat penting untuk kegiatan sekolah. Namun, kami juga harus mempertimbangkan anggaran sekolah. Apa kalian memiliki saran atau alternatif yang bisa kita pertimbangkan untuk kebijakan ini? Sudah belum? Pak Bu, mungkin kita bisa bekerja sama dengan sekolah atau mengajukan bantuan ke pemerintah tempat untuk memperbaiki fasilitas. Kami juga bisa membuat kegiatan penggalangan dana untuk membantu biaya besar. Itu ide yang baik karena bisa melibatkan semua Terima kasih Pak Ibu dan teman-teman sekalian atas jawaban hari ini telah berjalan cukup baik. Kesimpulan dialog hari ini menurut saya adalah menyampaikan bagaimana siswa dapat menyampaikan jawaban secara efektif mencari solusi bersama dengan masalah fasilitas sekolah. Saya akhiri wassalamualaikum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok seleksi. Kemudian selanjutnya kelompoknya isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasini Dianasya, beserta dengan rekan saya yang pertama, Denisa, kedua, ketiga, keempat, kami kelompok visual ingin mempresentasikan tentang bagaimana cara berdemonstrasi. Yang pertama, isu permasalahan. Kita harus memahami isu permasalahan tersebut. Dari isu permasalahan tersebut, kita harus menyampaikan pendapat dan juga menentukan keadilan. Menuntut keadilan. Yang kedua, melakukan persiapan. Pertama, pengorganisasian. Kedua, perizinan. Dan ketiga, peralatan. Pengorganisasian yaitu membentuk panitia. Perizinan membutuhkan surat izin. Dan yang ketiga, peralatan membutuhkan poster atau spanduk dan lain-lain. Yang ketiga, pelaksanaan. Kita harus bersikap disiplin dengan cara menjaga emosi, bersikap tertib, dan tidak anarkis. Baik, dari kesimpulan tersebut, dari diagram tersebut memiliki kesimpulan yaitu peta pikiran di atas menunjukkan bahwa sebelum melakukan demonstrasi perlu dilakukan persiapan yang matang, mulai dari pengorganisasian, perizinan, hingga logistik. Selama pelaksanaan, peserta harus menjaga ketertiban, mengikuti rute yang telah ditentukan, dan menyampaikan aspirasi dengan baik. Demonstrasi yang damai dan tertib akan lebih efektif dalam menyampaikan aspirasi. Yang kedua, hindari tindakan kekerasan dan provokasi. Yang ketiga, libatkan pihak kepolisian dalam pelaksanaan demonstrasi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban. Baik, begitu saja. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan, teman-teman sekalian. Tidak ada. Oke, ditutup aja. Nggak apa-apa, tanya.
Kebebasan berpendapat dibagi menjadi 4, yaitu gagasan permasalahan, 2, diskusi internal atau diskusi dilakukan dengan teman, 3, menyampaikan surat, contohnya membuat surat izin, poster, pamflet, dan medsos, 4, aksi demonstrasi, aksi yang disampaikan dengan damai. Mandat etika demonstrasi, batasan, demonstrasi harus dilakukan dengan damai dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. 2, perizinan dari pihak sekolah harus diperoleh terlebih dahulu. Etika dan sopan santun penyampaian pendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, tidak menghina pihak sekolah. Dampak demonstrasi dilakukan dengan tertib, sehingga pihak sekolah mendengarkan aspirasi siswa dan membuka diskusi tentang kebijakan tersebut. Kedua, jika demonstrasi dilakukan tanpa izin atau dengan cara anarkis, dapat menimbulkan kerusuhan dan merugikan semua pihak. Oh, sudah? Nah, 3 kesimpulan, silakan dibaca kesimpulan. Kesimpulan dari diagram yang diterangkan tadi yaitu kemerdekaan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang harus diterima. Demonstrasi dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pendapatnya melalui demo secara massal atau sendiri. Dan saat melakukan demonstrasi ada batasannya, seperti harus dilakukan dengan damai, bertanggung jawab, dan menjaga etika. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, silakan ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah penyampaian dari teman-teman kalian hasil kerja yang sudah dilakukan ya. Kemudian sekarang saya akan melakukan refleksi kesimpulan dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa di dalam kebebasan berpendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara semua yang bebas kita berpendapat tanpa intimidasi. Tetapi yang harus dijaga apa? Yang harus dijaga sikap ya, etika. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Apa selanjutnya yang akan kalian lakukan ketika melakukan postingan di media sosial? Berhati-hati